When Canada imposed tariffs on Chinese electric cars last week, trade experts predicted some sort of retaliation. Today, China announced an anti-dumping investigation into Canadian canola imports. Kanada melawan China gara-gara produk kendaraan listrik China atau electric vehicle atau lebih dikenal dengan EV yang harganya super murah dan laris manis di negeri pecahan es ini. Para pelaku bisnis kendaraan listrik lokal Kanada pada pusing tujuh keliling menghadapi barang Cina yang murah harganya. Harga super murah tapi kualitas bisa diadu. Apalagi pemerintah Kanada dalam beberapa tahun terakhir memberikan dukungan yang sangat serius terhadap lebih dari 32 perusahaan dan startup EV lokal. Tiba-tiba diacak-acak dengan kehadiran produk EV China yang kualitas bagus, harganya bisa setengah dari produk perusahaan dan startup electric vehicle lokal. Akhirnya mereka beramai-ramai minta pertolongan pada pemerintah Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengungkapkan telah memberlakukan tarif impor mobil listrik buatan Cina sebesar 100%, serta penambahan pajak 25% untuk aluminium dan baja yang diimpor dari Cina yang berlaku mulai 1 Oktober 2024. Hal ini merupakan susulan langkah Amerika Serikat dan Uni Eropa yang juga memberlakukan tarif biaya masuk yang tidak wajar pada kendaraan dari Cina sebagai langkah melawan perang harga produk Cina. Penerapan tarif ini sebagai reaksi peraturan kelebihan kapasitas yang direncanakan Cina sebagai praktik dumping, yaitu produksi yang berlebih di China kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang murah. Hal ini berdampak melemahnya kemampuan Kanada untuk bersaing di sektor kendaraan listrik ini. Perdagangan antara Cina dan Kanada turun 0,5% dari tahun ke tahun dalam 8 bulan pertama sejak tahun 2024 menjadi 57,66 miliar dolar Amerika Serikat. Washington dan sekutunya khawatir bahwa Cina akan membanjiri pasar global dengan kendaraan listrik Cina, mengingat posisi dominan negara tersebut di industri ini mampu memproduksi dengan kualitas electric vehicle yang bisa diadu yang bagus, tapi harganya bisa separuh dari produk EV yang diproduksi di Amerika Serikat atau di Kanada. Uni Eropa juga diprediksi menyetujui tarif tambahan atas EV dari Cina yang berkisar antara 9-36,3%. Hal ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap potensi banjirnya produk EV Cina di pasar dunia. Beberapa merek kendaraan listrik Cina yang mengguncang dunia diantaranya adalah BYD, NIO, Li Auto, Geely, Xiaomi, SAIC Motor atau di Indonesia menjadi Wuling Indonesia. Bahkan Tesla milik Elon Musk juga menjadikan Shanghai, China sebagai pusat produksinya. Apa alasan utama perang tarif? Mengapa Kanada dan Amerika melawan Cina? Apa dampak dari kebijakan ini dan bagaimana respon Cina dengan perang tarif ini? Kita bahas dalam Kupas Kopi Panas FS. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Saya Farid Subhan, kita ngopi dulu. Apa alasan utama dibalik keputusan perang tarif antara Kanada dan Cina? Berbagai polemik muncul akibat penerapan tarif hingga 100% ini, bahkan ditambah 25% pajak. Kebijakan ini akhirnya membatasi hubungan kerjasama antara Kanada dan Cina. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyatakan bahwa tarif ini diberlakukan karena Cina yang tidak mengikuti peraturan perdagangan internasional. Cina dianggap telah memberikan profit yang tidak adil untuk negaranya sendiri di pasar global dan hal ini merugikan negara lain. Salah satunya adalah Kanada. Tak hanya sampai di situ, Menteri Keuangan Kanada, Chrystia Freeland, menuturkan bahwa tindakan ini menimbulkan ketidakseimbangan sistem di pasar. Pemerintah Kanada ingin melindungi pekerja lokal mereka dan menyesuaikan langkah yang perlu dilakukan oleh mitra dagang utama Kanada, yakni Amerika Serikat dalam menghadapi kebijakan dumping yang dilakukan oleh pemerintah Cina di pasar luar negeri termasuk di Kanada dan Amerika Serikat. Mengapa Kanada mengambil keputusan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat? Kanada merupakan negara yang memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan Amerika Serikat.
pemerintahan Presiden Joe Biden sejak 2021 lalu telah berinvestasi besar-besaran untuk membujuk sekutu-sekutunya agar bersama-sama mengambil langkah yang sama untuk menghadapi perang dagang dengan Cina. Dalam pernyataannya di Kanada, Sullivan menekankan pentingnya front yang bersatu untuk kepentingan Amerika Serikat dan mitra-mitranya. Kanada dan Amerika Serikat memiliki hubungan keamanan yang sangat erat, terutama melalui aliansi pertahanan seperti Five Eyes, sistem intelijen yang melibatkan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Amerika Serikat telah menyuarakan kekhawatiran yang sangat besar tentang potensi ancaman keamanan dari produk-produk teknologi asal Cina, termasuk teknologi yang digunakan dalam kendaraan listrik. Jadi alasan keamanan mereka mengganggu ekspor EV dari Cina ke Amerika Serikat. Kanada dan Amerika juga memiliki integrasi ekonomi yang kuat, terutama melalui perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang menggantikan NAFTA. Sektor otomotif menjadi salah satu pilar utama integrasi ekonomi tersebut dengan banyak perusahaan mobil yang beroperasi di seluruh Amerika Utara. Berbagai rantai pasok lintas perbatasan juga ingin dilindungi. Jika Kanada tidak mengikuti jejak kebijakan Amerika dalam membatasi impor kendaraan listrik dari Cina ini, hal ini bisa menyebabkan gangguan pada rantai pasok yang sudah terintegrasi antara produksi sampai distribusi dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sampai ke Kanada. Bagaimana dampak dari diterapkannya kebijakan perang tarif Kanada-Cina ini? Kebijakan tarif yang baru diperkirakan akan berdampak besar terutama pada pasar kendaraan listrik. Tarif 100% ditambah 25% pajak ini akan mempengaruhi setiap EV produksi Cina yang masuk ke Kanada, termasuk beberapa model dari merek ternama seperti Tesla. Hingga kini Tesla belum mengungkapkan jumlah model yang diekspor dari pabriknya yang ada di Shanghai diekspor ke Kanada. Menurut data dari Pelabuhan Vancouver, Kanada, pelabuhan pengiriman terbesar yang ada di Kanada, dikutip oleh Reuters, impor mobil dari Cina melonjak 460%, ya, hampir 5 kali pada tahun 2023, bertepatan dengan dimulainya pengiriman mobil Tesla yang dibuat di Shanghai. Penetapan tarif bisa mempengaruhi cara Kanada dan Cina berinteraksi dalam hal ekonomi dan kebijakan internasionalnya. Hal ini mendorong Kanada untuk mencari kemitraan alternatif atau meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain di luar Cina. Bagaimana respon Cina atas penetapan kebijakan perang tarif hingga sampai 100% ini? Atas keputusan Kanada terkait dengan tarif, Cina tidak tinggal diam. Cina mengajukan banding ke WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, atas tarif Kanada terhadap produk kendaraan listrik dan logam pada 2 September 2024 lalu. Cina akan melakukan penyelidikan anti-diskriminasi terhadap tindakan pembatasan ini, dan kementerian tersebut kembali menyatakan penolakannya yang kuat terhadap tarif tersebut, yang diklaim akan mengganggu dan mendistorsi rantai industri dan pasokan global dari Cina ke seluruh dunia. Para ahli Cina menyatakan bahwa tindakan ini sejalan dengan hukum dan peraturan negara tersebut serta aturan WTO. Cina mengecam keras tindakan Kanada yang sejalan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dinilai sangat keterlaluan dan melanggar aturan perdagangan internasional atau aturan WTO. Selain itu, Cina akan meluncurkan penyelidikan anti-diskriminasi terhadap keputusan Kanada untuk mengenakan tarif tambahan ini, termasuk tarif terhadap kendaraan listrik, baja, dan aluminium berdasarkan pasal 7 dan pasal 36 Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri Cina, bahwa jika suatu negara atau wilayah menerapkan tindakan yang bersifat melarang, membatasi, atau tindakan serupa lainnya atas dasar diskriminatif terhadap Cina sehubungan dengan praktik perdagangan, maka Cina dapat atau sebagaimana mestinya harus mengambil tindakan terhadap negara atau wilayah yang dimaksud. Cina akan meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap biji canola sebagai pembalasan. Biji canola diimpor dari Kanada atau minyak nabati ini untuk menanggapi kekhawatiran industri dan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan domestik. Pada tahun 2023, nilai ekspor biji canola Kanada ke Cina mencapai 3,47 miliar US dollar, meningkat 170% dari tahun
2023. Selain itu, Cina juga berencana untuk meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap produk kimia terkait dari Kanada sebagai balasan terhadap perang tarif antara Kanada dan Cina untuk electric vehicle. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan perang tarif ini akan berbuntut panjang antara Amerika Serikat, Kanada, dan Cina? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.